Ketika kalian bermusuh-musuhan, kemudian kami jinakkan hati-hati kalian. Ya Allah ingatkan kenikmatan Allah yang Allah berikan pada kita kaum muslimin dalam bentuk ukhuwah. Ingatlah kalian, sebelum datangnya Islam kalian bertikai, berpecah belah, bermusuh-musuhan, tetapi dengan datangnya Islam kalian bersaudara. Ikhwani fiddin rahimakumullah, ternyata jil dan jin ini pun menjadi alat bagi orang-orang Syiah. Ini entah kita katakan menjadi alat atau mereka bersekongkol atau apa istilahnya, yang jelas ternyata orang-orang jil dan jin ini pun termasuk orang-orang yang getol membela Syiah dan menjadi jalan, jadi pembuka jalan masuknya Syiah dan tersebarnya Syiah di negeri kita ini. Makanya di antara prinsip atau ciri daripada jaringan Islam Nusantara, ulil mengatakan di antara ciri jaringan Islam Nusantara adalah apa? Tidak menyesatkan Syiah, tidak memusuhi Syiah. Ciri Islam Nusantara adalah tidak memusuhi Syiah. Nah, nampak arahnya kemana? Seperti yang tadi saya katakan, bisa jadi ini ditunggangi kepentingan Syiah atau memang bersekongkol untuk merusak Islam. Masing-masing punya kepentingan, entah kepentingan politik, kepentingan perut, kepentingan syahwat. Ya, karena dalam Syiah sangat menjanjikan syahwat. Jadi para pengekor hawa nafsu itu sangat berkepentingan pula untuk sama-sama bergandeng tangan. Masing-masing punya kepentingan. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Apalagi seperti Said Agil Siraj yang juga tentunya menjadi pelopor utama dalam Islam Nusantara ini, nampak sekali bagaimana hubungan dia dengan Syiah secara pemikiran. Walaupun dia mengatakan saya bukan Syiah. Bukan Syiah apa? Bukan Syiah murni mungkin. Atau belum murni. Atau bagaimana? Wallahu a'lam. Yang jelas bagi kita, kamu mau mengatakan dirimu Syiah atau bukan Syiah, kita melihat perbuatan dan ucapan-ucapan yang condong kepada Syiah, dan itu nyata, itu nampak jelas. Maka di sini kita perlu ingat apa yang pernah dia katakan, apa yang pernah dia ucapkan. Di antaranya ketika dia mengatakan bahwa beda kita dengan Syiah itu sedikit. Mereka saudara-saudara kita, teman-teman kita, semua umat Islam. Kita hidup bareng. Tidak mesti seorang itu dikatakan sebagai kelompok tertentu harus 100% mengikuti kelompok tersebut. Kalau nampak dia membela-bela, memuji-muji, sudah bisa digolongkan kepada kelompok tersebut, walaupun belum 100%. Ala kulli hal, seperti yang saya katakan, kalaupun dia tidak dianggap sebagai Syiah, tapi nampak jelas pembelaannya terhadap Syiah, memuji-muji bahwa orang-orang Syiah ini orang-orang yang intelektual. Dia yang nyata-nyata membela Palestina, nyata-nyata memusuhi Amerika. Pembelaan yang semu, menampakkan permusuhan dengan Amerika. Amerika itu tidak lepas dari Yahudi, dan Syiah itu juga tidak bisa lepas dari Yahudi. Ya, jangan menutup mata, sok tidak tahu. Kalau nggak tahu, ya penyakit ini. Ya, tapi kalau tahu, jangan sok pura-pura tidak tahu hubungan orang-orang Syiah dengan orang-orang Yahudi. Berapa banyak Yahudi di Iran itu? Berapa banyak pula Yahudi Iran yang di Israel? Maksud saya di sana, Palestina yang dikuasai Yahudi. Ikhwan fillah rahimakumullah. Dan jangan lupa hadis Nabi, dan kita yakin dan beriman dengan hadis Nabi. Nanti yang akan menjadi pengikut Dajjal itu orang-orang Yahudi Asbahan. Mana Asbahan itu? Iran. Salah satu kota di Iran. Keluar dari situ nanti orang-orang Yahudi, pengikut-pengikut Dajjal. Kita beriman dengannya. Nah, sekarang Iran dikatakan jelas menentang Amerika, membela Palestina, ngomong kosong. Ya, mau membodoh-bodohi muslimin. Ikhwan fillah rahimakumullah. Jangan tertipu. Syiah itu prinsipnya adalah penipuan, pembohongan dan pembodohan. Taqiyah, pura-pura membela
Hakikatnya mereka musuhi. Belum lagi ketika dia menganjurkan untuk apa? Memperingati peringatan Syiah, peringatan Arba'in, peringatan Asyura, menghidupkan tragedi Karbala dan lain-lain, dan dia merasa menyayangkan masyarakat NU belum paham hal itu. Bahkan yang lebih menggelikan lagi, dia senang dengan kebodohan umat yang mengikuti dia. Omongan dia seperti itu, menukilkan ucapan salah satu tokoh yang diagungkan oleh Syiah, Alhamdulillahilladzi ja'ala ummati al-humaqa, atau yang semakna dengan itu lafalnya. Segala puji bagi Allah yang menjadikan umatku itu bodoh-bodoh. Nampak sekali di sini bagaimana pengagungan dia terhadap Syiah Said Agil Siraj. Belum lagi pengakuan NU, sebagian tokoh NU sendiri, bahwa dia sering pergi ke sana, ke Iran, dengan beberapa tokoh yang lain, sering pergi ke Iran. Belum lagi bukti-bukti yang sifatnya pendukung tambahan, foto-fotonya dengan tokoh-tokoh Iran, Syiah, ya. Ini semuanya menunjukkan bahwa hubungan orang ini sebagai salah satu pelopor Islam Nusantara dengan orang-orang Syiah, dan nampak ya bahwa dia berusaha menebarkan hal semacam ini di tengah-tengah masyarakat NU. Ikhwanu fiddin rahimakumullah, ya perlu kita ingatkan bahwa ormas-ormas Islam yang besar, ya Muhammadiyah, ya NU, bahwa karena banyaknya pendukung mereka, banyaknya anggota mereka, nah ini akan menjadi apa? Menjadi alat yang akan digunakan oleh sebagian orang yang berkepentingan. Artinya bahwa kondisi umat yang banyak itu bisa jadi akan menarik perhatian kepentingan-kepentingan tertentu, sehingga harus waspada. Padahal wallahu alam, didirikannya suatu organisasi Islam, di awalnya mungkin tidak ada niatan-niatan untuk kepentingan-kepentingan yang seperti yang ada pada sebagian orang sekarang ini. Mungkin niatnya dulu ya semata-mata keagamaan, bergerak di bidang keagamaan. Tapi dengan berjalannya waktu ini kita lihat ada kepentingan politik yang ingin menggunakannya. Ada pula kepentingan orang-orang sesat yang ingin menggunakannya juga. Walaupun di masyarakat NU sendiri, seperti kita tahu, ada penentangan. Tapi secara kenyataan kita melihat ada orang-orang yang nampak jelas ingin menunggangi atau memperalat. Maka wajib berhati-hati darinya. Kalau kepentingan politik, nampak jelas sebagian orang menggunakannya. Kepentingan kesesatan, ya jelas. Seperti yang tadi kita contohkan, orang-orang Islam liberal yang tadi kita sebut nama-namanya, kebanyakan orang-orang dari ormas tersebut. Ya, seperti Ulil Absar, ya, dari mereka Sumanto Al-Qurtubi, yang mengatakan kalau Allah ditanya tentang surga atau siapa yang masuk surga atau gimana, makna jawabannya perlu dibaca kembali teksnya, tapi yang saya ingat dari makna jawabannya itu, Tuhan hanya akan tersenyum simpul dan mengatakan lihatlah itu di surga. Ternyata ada Yesus, ya, ada Umar, ada Nabi Muhammad, ada siapa lagi dia bilang, ya, na'udzubillah, ada Gandhi, Abu Nawas, Rawamangun, dan lain-lain. Ini salah satu produk Islam liberal, Sumanto. Ya, pernah dengar Sumanto? Kalau itu makan manusia, kalau ini makan agama ini. Ya, Sumanto Al-Qurtubi. Ini juga orang-orang dari organisasi tersebut. Mas'udi, yang diantara gagasannya adalah memindahkan waktu haji dari bulan yang ada, Dzulhijjah, waktu yang lain. Kenapa mesti bulan itu? Abdul Muqsid Ghazali, ini juga
tokoh-tokoh Islam liberal yang juga berkecimpung dalam Islam Nusantara masuk ke organisasi, memang tumbuhnya di organisasi tersebut dan memperalat kemudian organisasi itu untuk kepentingan pemikiran-pemikiran dan paham-paham liberalnya. Walaupun sekali lagi orang NU sendiri sebagian menentang, tapi yang termakan pun banyak. Nah, ini harus disadari, apa memang dari awalnya NU didirikan untuk itu? Saya yakin tidak. Nah, sekarang orang-orang Syiah juga nampaknya ingin menggunakan sebagian tokoh-tokoh NU untuk kepentingan Syiahnya. Seperti yang tadi saya sebutkan. Ya, Udul mengatakan begitu. Ya, apalagi Said Agil Syarat yang seperti saya sebutkan tadi.